dulu Pak. Sampai buang air dulu. Bencana banjir di Sumatera Utara terus meluas hingga ke kota Medan. Di lokasi kampung Aurum Medan Maimun, ketinggian air hingga 1 meter hingga menyulitkan warga untuk beraktivitas dan keluar dari permukiman. Petugas gabungan turun langsung untuk mengevakuasi warga. Mereka berkeliling rumah untuk mengevakuasi warga yang terjebak di atap rumah mereka. Evakuasi terus dilakukan di tengah hujan deras yang turun tanpa henti. Banjir merendam kota Medan hingga malam hari. Polda Sumatera Utara menerjunkan 5 kompi personil untuk membantu masyarakat di sejumlah titik bencana. Kapolda Sumatera Utara turun langsung untuk membantu warga yang terjebak banjir. Sampai hari ini kami lagi mendata semuanya, personil kami semua turun ke jalan untuk bisa membantu masyarakat. Tapsar sampai sekarang masih isolasi, besok akan diusahakan untuk masuk bersama Puspida datang ke wilayah Tapeng dan Sibolga. Sudah mengirimkan sekitar 5 kompi ke wilayah Sibolga untuk membuka jalur dari wilayah Tapeng, dari Padang Sempuan, dari Asahan, mencoba untuk membuka jalur sampai ke wilayah Tapeng dan Sibolga. Banjir di kota Medan juga merendam kompleks rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Selain merendam pekarangan rumah dinas, air juga masuk ke dalam ruangan rumah dinas gubernur, termasuk merendam mobil yang terparkir di halaman. Bahkan ketinggian banjir di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara mencapai 1 meter. Tim SAR gabungan terus berjibaku mencari puluhan korban hilang akibat banjir bandang di Padang Panjang, Sumatera Barat. Sementara itu, 7 korban meninggal dunia usai tersapu air bah dan tertimbun lumpur. Tim SAR gabungan terus berjibaku mencari korban banjir bandang di Padang Panjang, Sumatera Barat. Petugas mengerahkan sejumlah alat berat untuk mencari korban yang hanyut maupun tertimbun lumpur akibat terjangan air bah Rabu malam. Dalamnya lumpur, banyaknya bebatuan dan kayu mengakibatkan petugas kesulitan mencari korban. Selain itu, hujan deras dan angin kencang juga turut menghambat proses evakuasi. Pemerintah Kota Padang Panjang sudah menerapkan situasi tanggap darurat bencana selama 14 hari. Ini kita sekarang untuk buka jalan dulu lewat dengan eskavator agar akses antara Padang dengan Padang Panjang terbuka. Kalau untuk warga yang terdampak itu sudah ada terdata yang konkret. Nah, warga yang terdampak hari ini kan kami masih mengumpulkan data dari informasi berapa kakak yang kita yang terdampak dari korban bencana. Diduga masih ada puluhan korban hilang. Adapun 7 korban ditemukan meninggal dunia dan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur kota Padang mengakibatkan meluapnya Sungai Batang Kuranji di kawasan Pau. Luapan air meluber hingga ke jalan raya yang mengakibatkan ratusan rumah terendam dan akses jalan lumpuh total. Info terbaru di depan BRI, dekat klinik bidan Ani. Derasnya luapan Sungai Batang Kuranji di Kecamatan Pau, Kota Padang ini meluber hingga ke jalan raya Pau. Ratusan rumah di kawasan ini terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. Air bercampur lumpur ini juga menghambat akses jalan menuju kawasan Lambung Bukit, Gunung Nago, dan Oasae Baru. Puluhan warga yang berada di bantaran sungai terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Jam berapa tadi ketinggian air naik?
sekitar jam 1-an Pak, jam 12. Jam 12 malam ya. Setinggi apa tadi airnya masuk Bang? Dia tuh enggak langsung tinggi Pak, cuma deras. Ini ada Pak, langsung nutup jalan dia. Jadi dari air mana nih yang meluap? Karena informasi dari atas, Ya. Tanggul yang dari Gunung Naga Sementara itu di daerah Pasilaweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, dilanda tanah longsor tadi pagi. 2 rumah hancur dan akses jalan terputus. Seperti inilah detik-detik tanah longsor melanda daerah Pasilaweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat pagi tadi. Menurut warga, untuk sementara tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Karena pagi sekitar jam 6:30 waktu Indonesia Barat, warga sudah berada di luar rumah. Namun longsoran tersebut menutupi badan jalan dan saluran irigasi utama Bendungan Anai. Saat ini belasan rumah yang berada di sekitar lokasi sudah dikosongkan, menghindari adanya longsor susulan. Curah hujan di Kabupaten Padang Pariaman saat ini intensitasnya masih tinggi. Selain merusak 2 rumah, tanah longsor juga menyebabkan akses jalan ke Sikayan, Asam Pulau, dan PLTA terputus total. Umah habis. Potong. Allahu Akbar. Belek. Untuk informasi terkini dari Sumatera Barat, sudah ada jurnalis iNews Budi Sunandar di Kota Padang dan Agung Sulistyo di Kota Padang Panjang. Kita ke Kota Padang terlebih dahulu. Selamat siang Budi, bagaimana kondisi tanggul yang jebol, apa sudah teratasi? Selamat siang Reza, saat ini saya berada di depan SD 02 Cipak Tengah, Kecamatan Pau, di mana lokasi ini dijadikan tempat pengungsian sementara bagi warga yang rumahnya terdampak banjir bandang. Sementara itu untuk bendungan Gunung Nago saat ini masih dengan debit air tinggi dan meluber hingga ke pemukiman warga. Reza. Ya, Budi, apakah air sudah mulai surut di sana? Budi. Mungkin bisa diulang lagi, Reza. Ya, apakah air sudah mulai surut di sana, Budi? Untuk ketinggian banjir sudah mulai berkurang, namun intensitas hujan masih tetap tinggi mengguyur kecamatan Pau ini. Dan masyarakat diminta untuk tetap waspada, apalagi yang berada di bantaran pinggir aliran Batang Kuranji. Baik, hingga saat ini di Kota Padang sendiri, Budi, ada berapa korban jiwa maupun yang luka-luka? Ya, dari data BPBD terakhir yang saya terima tadi malam, untuk korban jiwa banjir bandang di Sumatera Barat sudah 22 orang korban jiwa yang meninggal. 20 orang sudah teridentifikasi, sementara 2 orang masih dalam proses identifikasi di rumah sakit Bayangkara Barat. Dan informasi terbaru yang saya terima dari Camat Pau, 2 desa di Kelurahan Lambung Bukit hanyut tersapu air, yaitu Desa Batu Busuk dan Desa Kototuo. Reza. Baik, Budi, apa upaya pemerintah Kota Padang untuk mengatasi banjir ini? Saat ini sejumlah posko pengungsian didirikan di lokasi-lokasi rawan terdampak banjir yang terdapat di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Pau, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Tengah, serta Kecamatan Kuranji. Posko ini didirikan untuk menghimpun data sementara kerusakan dan Baik, kita menuju ke Kota Padang Panjang. Di sana sudah ada Agung Sulistyo. Selamat siang, Agung. Bagaimana kondisi di sana saat ini? Apakah hujan masih terus mengguyur Kota Padang Panjang? Baik, Reza. Baik, pemirsa. Saat ini saya berada di posko pengungsian, tepatnya di Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat. Dan untuk situasi saat ini masih diguyur hujan deras, dan ini menjadi kendala petugas tim SAR gabungan untuk mencari para korban dan juga memberikan jalan utama yang menghubungkan antara Kota Bukti dan Kota Padang.
Dan saat ini di kamp pengungsian itu semalam ada 68 pengungsi, namun untuk hari ini jumlahnya bertambah karena banyak masyarakat sekitar yang saat kejadian ini sempat melarikan diri ke atas bukit atau ke daerah-daerah yang lebih tinggi. Dan baru tadi pagi mereka ini dievakuasi dan dibawa ke pengungsian di Kelurahan Silaing Bawah ini, Reza. Baik, Agung, ada berapa jumlah warga yang mengungsi di sana? Kalau semalam itu masih 68 keluarga, namun untuk saat ini belum terdata karena ini terus bertambah karena banyak para warga ini yang menyelamatkan diri ke atas bukit atau ke daerah-daerah yang ketinggian di sekitar daerah lokasi kejadian. Baik, Agung, apakah ada laporan korban yang hilang di Kota Padang Panjang? Baik, untuk korban hilang ini masih didata, jadi kita belum tahu pasti karena pada saat kejadian itu yang terjadi pada sekitar pukul 11.30 itu saat itu banyak warga dan pengendara kendaraan itu yang berteduh di sekitar kawasan perbatasan karena tempat ini memang tempat beristirahat atau rest area karena di sini ada musola dan di sini para pengendara sering menghabiskan waktu untuk beristirahat sejak sebelum melakukan perjalanan. Dan saat kejadian dari keterangan saksi yang ada di sana itu banyak pengendara yang berteduh saat kejadian itu dan juga masih ada warga-warga yang di rumahnya masing-masing. Dan untuk saat ini yang sudah teridentifikasi ada 6 korban dan saat ini sudah berada di kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Padang. Dan ke-6 jenazah ini ditemukan di aliran Sungai Batang Anai, tepatnya di daerah Kayu Tanam. Dan kemudian dievakuasi ke puskesmas, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk proses identifikasi. Dan ke-6 saat ini sudah teridentifikasi. Baik, Agung, apakah Anda dapat memperlihatkan kepada kami bagaimana suasana terkini dari lokasi pengungsian di tempat Anda saat ini mengabarkan? Ya, baik Reza dan pemirsa, kita akan melihat bagaimana keadaan pengungsian yang ada di sekitar sini. Ya. Dan ini kita masuk ke aula di mana tempat pengungsian. Jadi ada beberapa korban yang dievakuasi yang sudah masuk, yang sudah dijemput. Nah, sekarang kita menuju aula di mana tempat para pengungsi beristirahat. Dan ini para pengungsi juga sudah mendapat fasilitas dari Tagana BPBD. Dan ini juga bantuan untuk berdatangan. Dan ini yang baru selamat tadi, keluarga yang baru selamat tadi, yang sudah dievakuasi oleh petugas, mereka menyelamatkan diri ke daerah perbukitan. Dan ada yang sedang bergerak. Seperti inilah suasana pengungsian di aula Kelurahan Silaing Bawah, Kota Padang Panjang. Dan untuk proses pencarian korban tadi masih diupayakan, namun masih terkendala cuaca yang tadi masih diguyur hujan deras. Dan kita mendapat informasi juga, ini ada beberapa juga terjadi longsoran di sekitar lokasi. Dan itu menjadi kendala petugas untuk melakukan evakuasi dan pencarian korban yang lain. Sedangkan untuk laporan untuk korban yang hilang, ini masih terus didata, karena banyak dari pengguna jalan yang tidak terdata di lokasi kejadian. Ya, ini aparat dari Polres Padang Panjang juga sudah melakukan pendataan untuk para korban yang baru datang. Dan ini yang juga baru dievakuasi tadi pagi. Nah, para pengguna sepeda motor rata-rata mereka memang berteduh, beristirahat di lokasi tepat di batas kota. Dan itu juga pada berkumpul dan ini. Baik. Terima kasih Agung Sulistyo melaporkan dari Kota Padang Panjang, dan sebelumnya ada Budi Sunandar dari Kota Padang. Tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, tim SAR temukan lagi jasad korban longsor yang menerjang Tapaduli Utara. Kali ini tim SAR temukan jenazah balita 6 bulan yang tertimbun longsor. Lima hari pencarian, tim SAR gabungan temukan jasad balita bernama Axel Hutagalung yang tewas tertimbun longsor. Bupati Tapaduli Utara, Jodius Taripar Huta Barat, ikut serta saat penemuan korban. 5 hari pencarian, tim SAR gabungan telah menemukan 9 jasad korban longsor.
Tim SAR gabungan kini mencari 27 orang yang hilang di Kecamatan Adian Koting dan Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara. Dari 50 titik longsor, sebagian sudah dilakukan pembersihan sehingga tersisa 17 titik longsor. Meski demikian pemirsa, material longsor masih memutus akses jalan warga. Pemerintah menerbangkan bantuan untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan berupa makanan, obat-obatan, hingga peralatan evakuasi. Sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, bantuan untuk korban banjir dan longsor diterbangkan melalui landasan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat pagi. 4 pesawat membawa bantuan untuk para korban di Aceh, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara. Bantuan dikirimkan sesuai kebutuhan di lokasi terdampak bencana. Di antaranya 150 tenda, 64 perahu karet untuk evakuasi, sejumlah genset listrik, alat komunikasi, makanan, dan obat-obatan. Tenda-tenda pengungsian, terus makanan dengan segala kebutuhan sehari-hari sudah dikirim. Dan kemarin kami juga melakukan rapat koordinasi dengan KL-KL terkait dan juga 3 gubernur, kemudian para bupati wali kota secara daring untuk mengupdate kebutuhan-kebutuhan terakhir yang diperlukan. Jadi yang dikirim hari ini atas perintah Bapak Presiden adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Misalnya tadi disampaikan oleh Pak Seskap, alat komunikasi, perahu karet, kemudian genset listrik, itu hal-hal yang juga sangat diperlukan untuk supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat